di dalam menghormati jenazah seorang muslim, yaitu dengan menyolati, begitu juga mengantarkan ke kuburan. Dan di dalam menyolati dan mengantarkan ke kuburan itu memiliki pahala yang besar dan keistimewaan yang banyak. Di antaranya di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syayya'a janazata muslimin," barang siapa yang mengantarkan jenazahnya seorang muslim, atau siapa yang nyelawat atas jenazahnya seorang muslim, hatta yusalla alaiha, bukan hanya nyelawat tapi dia juga ikut serta menyolatinya, kana lahu qiratun minal ajri, maka dia akan mendapatkan 1 qirat dari pahala. Kalau dia tidak hanya nyelawat, juga tidak hanya menyolati, akan tetapi ikut serta mengantarkan jenazah ke kuburan sampai dimakamkannya, kana lahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Lah qirat itu 1 qiratnya besarnya seperti gunung Uhud. 1 qirat seperti gunung Uhud. Berarti kalau dia hanya nyelawat dan menyolati tanpa mengantarkan jenazah ke kuburan dan memakamkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti gunung Uhud besarnya. Nah, kalau itu disodakohkan seperti gunung Uhud, apa yang dia sedekahkan. Kalau dia mengantarkan sampai ke kuburan dan memakamkannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Yang kedua, barang siapa yang nyelawat jenazah seorang muslim, maka Allah akan memerintahkan malaikat mendatangi jenazahnya, menyolati ketika ia mati. Jadi dibalas oleh Allah, malaikat diperintahkan turun untuk nyelawat dan menyolatinya. Nah ini jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap kecil, karena menyolati itu memiliki dampak yang sangat luar biasa untuk si mayit. Kalau yang menyolatinya itu adalah orang yang alim, orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jenazah itu bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita disolati malaikat, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disolati orang yang campur masih ya maksiat ya ketaat, ya si abu-abu, belum tentu diampuni dosa kita. Karena doanya belum tentu diterima. Karena menyolati jenazah itu adalah mendoakan si mayit. Karena itu nggak ada surat. Setelah Fatihah kita membaca sholawat, setelah itu kita membaca doa untuk si mayit. Lah kalau yang mendoakan ini masih belum tentu diterima doanya, maka ya belum tentu diampuni. Tapi kalau yang mendoakan tadi itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengamalkan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, lo doanya bisa diijabai. Kalau doanya diijabai, maka ampunan kita dapatkan, karena mendoakannya apa? Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lo mendoakan, ya Allah ampunilah dia, rahmati, maafkan atas kesalahannya, selamatkan daripada azabmu. Nah kalau yang mendoakan itu tadi orang yang istimewa, loh,
Ini yang mendoakan kita malaikat. Perintahnya Allah itu turun. Balasan dari apa? Balasan dari apa yang ia lakukan. Kapan? Ketika ada jenazah seorang muslim, ia nyelawat, ia menyolati. Akan tetapi yang umum, yang harus dirubah, harus, wajib dirubah. Orang sekarang itu lebih memuliakan, lebih mengutamakan tahlilan daripada nyembayangi. Tahlilan diutamakan, hadir, bahkan 7 hari hadir terus dia. Takonono nyembayangi ndak ikut menyolati. Loh, apakah ndak ada dia? Ada dia waktu jenazah ada, tapi nggak menyembayangi. Sekarang pertanyaannya, kewajiban dengan kesunahan, mana yang harus didahulukan? Kewajiban yang harus didahulukan daripada kesunahan. Menyolati jenazah itu adalah kewajiban. Walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi tetap namanya kewajiban, bukan kesunahan. Walaupun dengan 1 orang cukup, tapi tetap namanya kewajiban, bukan kesunahan. Harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang terjadi kan enggak, nyelawat teko, tapi enggak nyembayangi. Ngenteni ana njobo. Pakaiannya pun apa adanya. Misalnya dari pasar ya nanti ganti. Pokoknya ngetok rai, ambil keluarga si mayit. Nggak enak tonggo. Jadi tidak pakai dengan apa adanya. Nang kuburan juga seperti itu. Malah di jalan dia bukan merenung, bukan berpikir, bukan mengambil pelajaran, cerita-cerita guyung-guyung. Sudah pakaiannya nggak pantas, nggak melu nyembayangi. Terkadang ketawa-ketawa sambil ini dikubur. Kalau ketawanya antar mereka nggak terdengar yang lain nggak apa-apa, krungu liyane. Ini orang-orang yang nggak punya akal. Bayangkan kalau dia dalam kesedihan, kesusahan, ketawa di depan dia, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Lah kenapa dia melakukan itu kepada orang lain? Bener bukan di depannya, tapi orangnya dengar. Wong ketawanya banter kok, guyune banter. Nggak berakal orang seperti itu, nggak punya akal. Perlu diperiksakan itu. Kalau tahlilan rapi, sarungan, kofian. Lah apa ndak koyo mang waktu berangkat nang kuburan ae tahlilane. Kenapa nggak seperti itu? Ketika datang ke tahlilan pakai pakaian yang seperti dia berangkat ke kuburan tadi itu. Nah ini kesalahan yang ada. Maaf, ini terkadang dilakukan orang-orang terhormat ini. Teko nyelawat tapi tidak nyembayangi. Padahal yang dianjurkan di dalam tasyiul janazah itu bukan hanya sekedar datang tapi juga menyolati. Ini enggak, hanya datang enggak menyolati. Kenapa? Belum selesai dimandikan. Mari ngono, boleh. Ya enggak nyembayangi. Dan ini dilakukan orang-orang terpandang, orang-orang yang berilmu. Kepada orang-orang yang berilmu juga, naudzubillah min dzalik. Ya apa ini? Lah kalau seperti ini orang yang terpandangnya, ya bagaimana orang yang tidak terpandang? Padahal semestinya mereka harus bisa merubah. Dengan apa? Perbuatan mereka, tunjukkan. Lah kita juga gitu, jangan kita tahu tapi kita menyerupakan diri kita dengan orang-orang yang nggak tahu. Kita mengerti menyerupakan diri kita dengan orang yang nggak mengerti. Berubah. Jangan kita hadir jenazah sama dengan orang-orang itu, pakaiannya yang benar. Kemudian datang kita menyolati. Kemudian kalau kita nggak punya kesibukan,
antarkan jenazahnya. Ini enggak, melu-melu wong iku mang klambine podo dan yang lain sebagainya. Wah, apa manfaatnya terus belajar? Padahal yang dianjurkan di situ. Man sayya'a janazata muslimin hatta yusalla 'alaiha. Lah kalau dia hanya nyelawat, enggak menyolati, enggak termasuk yang mendapatkan 1 qiraat. Oh, dia enggak menyolati kok. Dia hanya datang ngelawat. Ya mungkin kasarannya ngetokno rai tok. Jadi bukan hanya undangan ngetokno rai, jenazah pun ngetokno rai. Padahal yang dianjurkan itu man sayya'a janazata muslimin hatta yusalla 'alaiha. Baru mendapatkan 1 qiraat. Kalau hanya nyelawat, enggak menyolati, enggak dapat 1 qiraat. Nah ini itu termasuk syaratnya. Ini kadang Ustaz nyembayangi, ngubur itu pun enggak niat ngubur. Jagongan, cangkruan nang kuburan bareng-bareng saking ketepaan sampai jenazah. Kenapa? Lungguh nang ndukure kuburan, lungguh, cerita-cerita dan yang lain sebagainya. Ini yang perlu kita rubah. Jangan sampai terus seperti ini. Karena kematian ini dikatakan oleh Rasulullah wa'idhah. Nabi mengibaratkan kematian ini nasihat yang ampuh. Tapi nyatanya sekarang ini untuk kehidupan kita bukan nasihat, malah keuntungan. Oh, wong mati seneng langsung angkat-angkat bangku, omplung disiapno atau dus cepet. Cepet itu kalau untuk masalah seperti itu, wah cepet, langsung metu nang embong, wut. Oh. Di mana ada peluang, wut, mari. Loh ini untuk keluarga si mayit, oke keluarga si mayit kabeh ta. Anda sebagian diambil untuk mereka. Iya kalau digunakan manfaat terkadang untuk beli minuman keras, untuk mabuk. Ini orang yang ngasih itu loh. Karena kasihan ada jenazah ini ndak yang ngambil, yang nerima untuk mabuk. Nah ini harus dirubah ini. Harus dirubah. Oh adat ini, oke adat, tapi harus dirubah. Adat yang baik dipertahankan, adat yang jelek tinggalkan. Nah karena itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Entah dari mana kefahaman mereka, sehingga mereka itu lebih mengutamakan tahlilannya daripada menyolatinya. Ngomong gini nih kalau tersebar nanti beda lagi omong. Oh itu ahli sunnah iwannya nih. Oh enggak gelem tahlilan, ndas semua. Ini membenarkan mana yang harus didahulukan. Orang mereka ini enggak ngerti bodoh, kemudian ngomong. Oh itu ahli sunnah enggak gelem tahlilan, sapa sih enggak gelem tahlilan? Ini tak ajari tahlilan awakmu. Mana yang didahulukan? Bukan kita bahas tahlilan itu apa hukumnya, bukan. Mana yang lebih didahulukan? Menyolati, memakamkan atau tahlilan? Itu mana yang didahulukan? Lah kalau asal kita melakukan, lah apa bedanya? Nabi sudah memberikan ajarannya. Sekarang Nabi ketika kita berpuasa, yang disunahkan berbuka, diawali dengan ini, diawali dengan ini. Kalau nggak ada ini, Nabi mengajarkan. Lah apakah salah kalau kita mendahulukan yang lain? Ya salah. Kenapa salahnya? Apakah dosa? Enggak dosa. Tapi menyalahi ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Nabi memberikan urutannya. Lah ini enggak langsung mangan. Salah? Enggak salah. Haram? Enggak. Tapi mana yang lebih pantas untuk dia dahulukan? Ngikuti Nabi atau ngikuti nafsunya? Ngikuti ajarannya Nabi atau ngikuti adat? Itu yang harus kita dahulukan. Makanya kita harus punya pemahaman yang jernih. Jangan dikotori dengan iri, dengki, dendam dan yang lain
sebagainya. Lihat apa yang disabdakan oleh Nabi ini, man syayya'a janazata muslimin hatta yusalla 'alaiha. Untuk ngetokno rai mari ngono mule. Wes. Sok sibuk. Paling berapa menit sih? Paling berapa jam? Setengah jam mungkin. Setengah jam. Wah ini sudah. Saya harus ke sana, harus ke sini. Aduh, koyok iku ndak iso ditunda blas. Entah ono sampai mari diadusi. Mari ngono sembahyang ono beres. Kamu nggak bisa memakamkan, fadhol. Yang penting kamu sudah mendapatkan yang satu. Jangan meninggalkan yang satu dan duanya. Yang penting kamu sudah mendapatkan yang satu. Ini ndak satu ditinggalkan, apa meneng yang kedua. Ini terjadi, bukan nggak terjadi. Nah ini harus kita rubah. Harus kita rubah. Karena itu kalau ada jenazah dari keluarga kita khususnya atau tetangga kita, jangan kita menyamakan diri kita dengan orang yang nggak ngerti. Harus kita samakan atau harus kita rubah dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, baru nantinya kita mengajak orang. Ayo, sing tepak, sing bener koyok ngini, duduk koyok ngini. Jangan kita belum melakukan, belum mengerjakan wis ngandani wong, dijak gelut ae. Awakmu ndak tau kok ngono biasa, ndak ngono saiki ngene kon ngono. Nah, tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali jenazah, tunjukkan, baru kita mengajak orang untuk merubah menjadi lebih baik supaya jenazah itu benar-benar dimuliakan dan bisa menjadi renungan, nasihat yang ampuh buat orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendahulukan apa yang semestinya kita dahulukan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan manfaat dunia wa akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.